Saya Hilal Malik Fauzi dengan NIM 2007416372230 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Offering B Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk membahas mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu knowledge atau pengetahuan umum tentang hal yang biasa sehari-hari. Lalu ilmiah, yaitu pengetahuan yang dirumuskan dan dikaji kembangkan dengan metode ilmiah. Urgensi ilmu dalam Islam. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Selanjutnya, intergensi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman dan takwa. Selanjutnya, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang yang berilmu. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, atau saintis, adalah orang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Tanggung jawab ilmuwan adalah yang pertama menyampaikan amanat atau menjadi guru. Lalu yang kedua yaitu memelihara lingkungan. Lanjut kita memasuki pada materi yang kedua yaitu kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan peradaban dalam bahasa Indonesia berarti kemajuan atau kecerdasan kebudayaan lahir batin. Faktor-faktor sebab kemajuan dan kemunduran. Sebab kemajuan. Menurut Badriyatin, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, yaitu Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada pemerintah Abbasiyah, menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Sebab kemunduran. Menurut para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan oleh politik dan moral. Secara politik telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan anggota militer untuk saling berebut kekuasaan. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena perilaku nista dan meninggalkan ajaran agama. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta dan tahta, juga wanita. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan, yaitu ahli kimia. Lalu Muhammad bin Musa, ahli matematika. Al-Kindi,
yaitu seseorang yang mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Ada juga Ibnu Sina, yaitu ahli di bidang kedokteran, dan Sabit bin Qurrah, yaitu seorang peneliti. Lanjut masuk pada materi ketiga, yaitu kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Fungsi ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam sekelilingnya, mengingat dan menyebut Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Dari aspek internal, umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Dari aspek eksternal, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Lanjut, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Samudra Pasai. Selanjutnya Kerajaan Aceh, lalu di wilayah Jawa terdapat Demak. Setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan dan Kutai Kalimantan Timur, dan di Sulawesi ada Gorontalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Wujud peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi keagamaan, ulama dan karya-karyanya, serta arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.